Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Daniel Amolalase dengan NIM channel D024040. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang melaporkan dan mengisi SPT. Dalam sistem perpajak Indonesia yang menganut self-assessment system, setiap wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri melalui surat pemberitahuan. SPT menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh penghasilan pajak tentang kredit pajak dan data harta dan kewajiban dilaporkan secara benar, lengkap dan jelas. Ketepatan dalam pengisian SPT tidak hanya mencerminkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga mendukung optimalisasi penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Pengertian SPT. Surat pemberitahuan atau SPT merupakan dokumen resmi yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak berutang, objek pajak dan bukan objek pajak, serta kewajiban serta pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak. SPT berfungsi sebagai media penyampaian informasi aktual terkait kewajiban perpajakan dalam satu periode tertentu. Dasar hukum. Beberapa dasar hukum terkait pelaporan pengisi SPT antara lain. Pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara penyampaian SPT. Yang ketiga ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai bentuk dan isi formulir SPT serta petunjuk pengisiannya. Yang keempat ada sistem administrasi perpajakan modern seperti e-filing, e-form, dan e-billing. Itu semua adalah uh, elektronik filing, elektronik form, dan elektronik filing. Fungsi SPT. Itu fungsi dari SPT. Jadi, fungsi SPT itu yang pertama adalah menjadi sarana pelaporan perhitungan pajak berutang. Yang kedua menjadi media penyampaian informasi penghasilan dan pengurang pajak. Yang ketiga menjadi alat kontrol kepatuhan pajak. Yang keempat menjadi dasar bagi DJP untuk melakukan pengawasan dan analisis risiko kepatuhan. Jenis-jenis SPT. Jenis-jenis SPT yang pertama ada SPT tahunan. SPT tahunan orang pribadi menggunakan formulir 1770, 1770S, dan 1770 SS. Lalu ada SPT tahunan badan, yaitu formulir 1771. Kemudian ada SPT masa, yaitu mengikuti SPT masa PPN 21 hingga 26. Lalu ada SPT masa PPN, yaitu 1111 dan lainnya. Batas waktu pelaporan SPT. Batas pelaporan waktu SPT yang pertama ada SPT tahun orang pribadi maksimal yaitu 31 Maret tahun berikutnya. Lalu ada SPT tahunan badan maksimal 30 April tahun berikutnya. Yang ketiga ada SPT masa umumnya tanggalnya 20 bulan berikutnya kecuali PPN hingga akhir bulan berikutnya. Jadi itulah batas waktu pelaporan SPT ada tiga, yaitu SPT tahun orang pribadi, SPT tahun badan, dan SPT masa. Jadi cara melaporkan SPT, yang pertama melalui electronic filing atau e-filing, yaitu sistem e-filing memudahkan pelaporan secara daring tanpa harus mendatangi KPP. Prosedurnya yang pertama adalah login ke DJP online, lalu pilih menu lapor, ketiga pilih jenis SPT sesuai profil wajib pajak, lalu keempat ada isi formulir secara elektronik, yang kelima ada upload laporan upload lampiran seperti bukti foto atau laporan keuangan. Yang keenam kirim dan simpan bukti penerimaan elektronik atau BPD. Yang kedua ada melalui e-form atau elektronik forum formulir, yaitu memungkinkan wajib pajak mengisi SPT secara offline dalam format PDF interaktif kemudian mengunggahnya kembali.
Lalu ketiga ada pelaporan secara manual, yaitu dilakukan dengan mengisi formulir cetak, lalu menyerahkannya ke kantor. Metode ini semakin jarang digunakan. Prosedur pengisian SPT tahunan orang pribadi secara detail. Yang pertama ada formulir slide, itu penghasilan di bawah 60 kurang lebih sama dengan 60 juta dan hanya satu pemberi kerja. Isi meliputi isinya meliputi itu penghasilan brutto, yaitu ada PPN dipotong pemberi kerja, ketiga ada daftar harga, daftar harta dan kewajiban sederhana. Yang kedua ada formulir 1710S, yaitu untuk penghasilan lebih dari 60 juta atau memiliki harta lebih kompleks. Data yang harus diisi yaitu pertama penghasilan atau pekerjaan, kedua penghasilan final atau misalnya bunga bank, ketiga penghasilan lainnya yang dapat dipajak. Lalu ada formulir 1710 untuk wajib pajak dengan usaha, pekerjaan bebas atau lebih dari satu pemberi pekerjaan harus menampilkan yang pertama laporan halal beli, kedua neraca, ketiga daftar penyusutan, keempat rekap bukti potong. Sanksi ketidakpatuhan. Nah, ini mengacu pada Undang-Undang KUP, sanksi atas kelalaian atau keterlambatan SPT meliputi pertama, denda administratif. SPT tahunan orang pribadi 1.000, sedangkan tahunan sedangkan yang badan dikenakan 1 juta, 1 juta rupiah. Kalau PPh dikenakan 100.000. Lalu kalau PPN dikenakan 500.000. Jadi setiap SPT-nya itu berbeda-beda dendanya. Yang kedua ada sanksi bunga atas kekurangan pembayaran pajak. Lalu ada pemeriksaan pajak untuk memastikan pelaporan yang benar. Yang keempat ada potensi sanksi pidana jika terdapat unsur kesengajaan. Pentingnya pelaporan SPT yang benar. Maka apa sih pentingnya? Yang pertama, pelaporan SPT yang benar tidak hanya penting bagi wajib pajak, tapi juga bagi negara. Data SPT digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan nasional. Yang kedua, menyusun kebijakan fiskal. Tiga, meningkatkan efisiensi pengawasan perpajakan. Yang keempat, menjamin keadilan dalam sistem perpajakan. Itulah pentingnya pelaporan SPT yang benar. Masuk dalam kesimpulan, jadi penyampaian surat pemberitahuan merupakan kewajiban penting dalam sistem perpajak Indonesia yang berbasis pada asesmen. SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan seluruh informasi terkait penghasilan, pajak berutang, harta kewajiban, dan bukti potong. Pemenuhan kewajiban pelaporan SPT harus dilakukan secara benar, lengkap, dan tepat waktu agar terhindar dari sanksi administrasi yang seperti yang tadi. Sanksinya aja bisa sampai 1.500.000, 100.000. Mulai pemahaman yang komprehensif mengenai jenis SPT, mekanisme pengisian, serta ketentuan batas waktu yang berlaku, wajib pajak dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik. Oleh karena itu, edukasi perpajakan menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib. Sekian dari presentasi saya mengenai SPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.